teman-teman yang bertanya terkait dengan buah yang aman untuk dikonsumsi oleh pasien diabetes. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut bersama saya, Rizka, nutrisionis Trevi. Banyak penderita diabetes percaya bahwa konsumsi buah itu harus dihindari secara total karena rasanya yang manis. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh atau enggaknya konsumsi buah-buahan pada penderita diabetes, sebenarnya kita perlu paham dulu apa yang terjadi di dalam tubuh kita saat konsumsi sesuatu makanan atau minuman yang manis, termasuk buah-buahan. Ternyata gula yang ada di buah diproses tubuh dengan cara yang berbeda dibandingkan gula sederhana pada umumnya. Yuk kita bahas lebih lanjut. Kenapa gula darah naik dan bedanya fruktosa atau gula buah dengan glukosa gula pada umumnya. Setiap kali kita makan karbohidrat, tubuh akan memecah karbohidrat menjadi gula sederhana yang akan masuk ke dalam aliran darah. Organ pankreas kemudian akan melepaskan hormon insulin untuk membantu gula tersebut masuk ke dalam sel-sel dan digunakan sebagai sumber energi. Pada penderita diabetes, proses ini terganggu. Bisa jadi karena produksi insulinnya yang memang kurang atau karena sel tubuhnya yang kurang responsif terhadap hormon insulin. Di mana gula alami di dalam buah itu sebagian besar berbentuk fruktosa, beda dari gula sederhana yang ada di dalam nasi, tepung, ataupun gula pasir, yang begitu dicerna langsung menjadi glukosa. Fruktosa memiliki jalur metabolisme yang berbeda-beda. Sebagian besar fruktosa diproses dulu di dalam hati, sebelum akhirnya sebagian diubah menjadi glukosa dan sebagian akan disimpan menjadi cadangan energi. Efeknya, kenaikan gula darah setelah makan fruktosa dalam buah cenderung lebih lambat dan landai dibanding setelah makan glukosa murni yang terdapat pada nasi, tepung, maupun gula tambahan. Tapi ini bukan berarti fruktosa bebas batas ya, konsumsinya juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasien masing-masing, karena apapun yang berlebihan itu kurang baik untuk jangka panjang. Untuk mengukur seberapa cepat suatu makanan menaikkan kadar gula darah secara keseluruhan dalam tubuh, bukan hanya dilihat dari jenis glukosanya saja, tapi juga komponen lain yang dinamakan indeks glikemik. Indeks glikemik ini adalah ukuran seberapa cepat makanan berkarbohidrat menaikkan kadar gula darah di dalam tubuh dengan skala 0 sampai 100. Berdasarkan jurnal yang ada, kategori indeks glikemik dibagi menjadi 3. Indeks glikemik rendah itu yang skornya di bawah dari 56. Indeks glikemik sedang, skornya dari 56 sampai 69. Dan indeks glikemik tinggi, skornya di atas dari 70. Kategori buah berdasarkan indeks glikemik. Sebagian besar buah masuk ke dalam kategori indeks glikemik rendah hingga sedang. Salah satu alasannya adalah kandungan serat yang ada di dalam buahnya, khususnya serat larut. Serat larut ini membentuk semacam gel di saluran cerna yang membantu untuk memperlambat pengosongan lambung dan memperlambat kontak enzim pencernaan dengan gula di dalam buah, sehingga penyerapannya ke dalam darah jadi lebih bertahap. Berikut adalah beberapa buah-buahan yang direkomendasikan bagi penderita diabetes. Sama, buah-buahan dengan kelompok indeks glikemik rendah di bawah 56. Contohnya, strawberry, blueberry, jeruk, apel, pir, dan mangga yang belum terlalu matang dalam jumlah terkontrol. Kedua, kelompok buah-buahan dengan indeks glikemik sedang dari rentang 56 sampai 60. Contohnya, pisang matang, nanas segar, dan juga melon dengan jumlah terkontrol. Satu hal penting yang sering terlewat adalah cara pengolahan buah sebelum dikonsumsi. Pertama, terkait dengan kematangan buah. Semakin matang buah, enzim di dalamnya mengubah pati menjadi gula sederhana itu menjadi lebih tinggi, sehingga indeks glikemik pada buah itu cenderung naik. Dan ketika mengonsumsi buah yang terlalu matang, biasanya kadar gula darah akan lebih cepat naik. Yang kedua, konsumsi buah dalam bentuk jus. Ketika konsumsi buah dalam bentuk jus, maka proses blender akan menghilangkan sebagian besar komponen serat yang terkandung di dalam buah. Oleh karena itu, gula yang terkandung di dalam buah cenderung lebih cepat diserap dan bisa meningkatkan kadar gula darah lebih cepat dibandingkan konsumsi buah utuh. 3. Kombinasi dengan makanan lain. Makan buah-buahan bersama dengan protein dan juga lemak sehat seperti yogurt plain dan juga segenggam kacang-kacangan bisa membantu untuk memperlambat pengosongan lambung secara keseluruhan, sehingga penyerapan gula dari buahnya pun akan ikut melambat. Jadi teman-teman Trevi, khususnya untuk penderita diabetes, gak perlu takut lagi nih untuk konsumsi buah-buahan. Yang penting teman-teman bisa paham bagaimana cara memilih buah berdasarkan indeks glikemiknya. Kalau teman-teman masih bingung untuk nentuin porsi atau jenis buah yang paling cocok untuk teman-teman konsumsi sesuai dengan kondisi teman-teman, nutrisionis klinik Trevi siap bantu lewat konsultasi yang lebih personal. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekat teman-teman, khususnya yang punya diabetes. Sampai ketemu di video berikutnya.